Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali di sesi opini aja. Ya, akhir-akhir ini ada yang bikin gue resah ya, makanya gue ingin berbicara sama teman-teman. Dan ini juga menyangkut kehidupan bangsa, gue rasa ya, kecilnya gitu. Jadi gini, akhir-akhir ini di FYP gue, itu beberapa kali gue menemukan bahwa ada sebuah framing yang dilakukan oleh beberapa akun, entah akun mana aja ya, gue udah lupa tapi banyak ya, gue nemu kayaknya lebih dari 10 gitu ya di TikTok ataupun di Instagram. Banyak yang memframing kalau media itu bungkam tentang demonstrasi yang terjadi akhir-akhir ini ya. Gue kan bingung ya, demonstrasi di mana? Di Bandung nggak ada gitu ya kan. Gue beberapa kali lewat Bandung kan, di DPR. Biasanya kan di DPRD Kota Bandung atau DPRD Jawa Barat ya, di Ponorogo gitu ya. Itu nggak ada gerakan apapun gitu ya. Kemudian gue tanya temen gue di Jakarta juga nggak ada gerakan apapun. Siapa yang bikin gerakan? Ya, tidak ada yang bisa memverifikasi kalau ada yang bikin gerakan gitu ya. Ini gerakan dari mana kan kita nggak tahu gitu. Terus gue tadi ngelihat kontennya BBC yang bilang kalau ternyata ada framing gitu ya, yang membenturkan sipil dengan media. Framingnya tuh jadi seperti ini. Media bungkam ya tentang demo yang terjadi 30 Juli kemarin. Gue kan bingung dong, 30 Juli siapa yang bikin gerakan gitu kan. Ternyata yang bikin gerakan tuh BEM UI. Gue lihat di Instagramnya BEM UI, tidak ada inisiasi gerakan sama sekali. Tidak ada. Kemudian akhirnya dikonfirmasi lagi oleh BBC bahwa gerakan itu ternyata tanggal 12 Juni yang di-up kembali seolah-olah itu terjadi tanggal 30 Juli. Kemudian memframing media kalau media itu bungkam. Sehingga itu seperti memframing media ke publik gitu. Kalau media sekarang kayaknya tidak peduli sama demonstrasi kayak gitu-gitu. Nah, gue menilai ini adalah sebuah propaganda. Entah siapa yang membuat propaganda ini, intinya ada yang ingin memframing media dengan sipil, supaya sipil itu tidak percaya sama media. Entah siapa yang membuat ini gitu. Nah, melihat hal-hal seperti ini yang akhir-akhir ini sering terjadi ya, kebohongan-kebohongan yang sering terjadi di sosial media, gue cuma ingin kita sama-sama ya, gue ingin mengajak, ayo kita meningkatkan literasi sosial media kita. Karena sekarang di Indonesia itu tidak akan bisa lepas dari yang namanya sosial media. Kalau kita lepas dari sosial media, kita akan sangat ketinggalan zaman. Setidaknya kita main salah satu atau dari Instagram ataupun TikTok, ataupun dua-duanya bisa gitu. Kan mulai banyak tuh konten-konten framing A, B, C, D, E gitu ya. Gimana cara kita supaya kita tahu kalau itu hoax atau tidak kontennya? Kan itu ya inti dari literasi bersosial media. Kita bisa mengetahui konten ini tuh kan bermanfaat atau tidak. Ya, konten ini bohong atau tidak. Yang pertama adalah pastinya dengan nalar. Kalau nalar itu diasahnya dengan membaca buku, teman-teman ya. Tapi kan minat baca di Indonesia sangat kecil ya. Rata-rata orang-orang itu senang dengan visual. Visual pun nggak apa-apa, asalkan teman-teman rajin membaca. Rajin membaca itu meningkatkan literasi. Gitu ya. Yang kedua adalah verifikasi informasi. Nah, ini juga sebenarnya masih ada penyakit di Indonesia di mana orang-orang itu kebanyakan cuma scroll-scroll, mencerna seadanya tanpa memverifikasi dulu informasi. Nah, kalau informasinya itu yang ringan, ya itu nggak apa-apa seperti itu. Tapi kalau informasinya berat, apalagi strategi seperti framing demo ini, menurut gue teman-teman harus memverifikasi informasinya. Apakah ini benar atau tidak? Ya, harus memverifikasi informasinya. Kalau saran gue ya, ini untuk teman-teman yang aware masalah demo-demoan ini ya. Teman-teman bisa memfollow seluruh akun BEM di seluruh Indonesia. Kenapa gue sarankan ini ya?
karena ini lumayan penting sebenarnya ya. Biasanya yang paling masif membuat gerakan itu adalah mahasiswa dibanding sipil biasa gitu ya, kayak kaum buruh atau koalisi masyarakat lain gitu ya. Yang paling gencar untuk melakukan gerakan itu adalah mahasiswa, yang paling intensitasnya tuh tinggi gitu ya, yang paling masif membuat gerakan. Gerakan ke pusat, ke Jakarta ya, itu biasanya selalu diinisiasi oleh BEM seluruh Indonesia atau BEM SI, gerakan ke pusat ya, seperti yang terjadi di framingan video tersebut ya. Atau biasanya diinisiasi juga oleh BEM-BEM yang bersangkutan, bukan hanya BEM seluruh Indonesia aja, tapi biasanya koordinasinya pusatnya itu ada di BEM SI biasanya. Jadi BEM SI bikin gerakan, ketemuan di mana, misalkan SOP-nya apa segala macam. Nah, biasanya orang-orang tuh berkumpul, BEM-BEM yang lain tuh berkumpul di titik yang sudah sudah ditunjukkan oleh BEM SI tersebut. Tetapi kalau BEM SI tidak menginisiasi gerakan, biasanya ada BEM-BEM lain yang menginisiasi gerakan. Dan biasanya yang paling lebih masif gitu ya, yang juga lumayan masif dalam membuat gerakan itu adalah BEM negeri, BEM Universitas Negeri, atau BEM Institut Negeri. Seperti yang paling masif itu UI ya. Yang paling masif itu UI, terus SEMA UGM gitu ya. Kemudian ya kalau di Jawa Barat itu biasanya Unpad gitu ya, BEM Unpad, KM ITB, UPI gitu ya. Atau ada juga BEM-BEM swasta gitu ya, yang juga masif dalam membuat gerakan. Ketika mereka membuat gerakan, mereka pasti akan memposting dulu di sosial media karena harus rapih demonya, harus tertib, dan harus koordinatif. Biasanya BEM-BEM tersebut akan melakukan konsolidasi dulu supaya poin-poin yang nanti disampaikan, diaspirasikan ke DPRD atau ke Istana Negara atau ke kantor gubernur gitu atau segala macam, itu bisa tepat sasaran dan rapih koordinasinya gitu ya. Maka akan melakukan konsolidasi dulu, dan itu biasanya diposting di sosial medianya, sosial media BEM SI atau di BEM UI, BEM Unpad, BEM segala macam. Kalau postingan itu tidak ada terus tiba-tiba ada gerakan, itu menyalahi aturan ya gitu. Karena BEM-BEM tersebut juga punya aturan sendiri, punya ADART sendiri gitu ya, punya peraturannya sendiri lah intinya gitu. Jadi nggak bisa sembarangan juga bikin gerakan, guys. Ada fakta-faktanya gitu ya. Ada skemanya bikin gerakan itu. Jadi nggak sembarangan gitu, supaya apa? Rapih gitu ya gerakannya. Akhir-akhir ini tidak ada satupun BEM di Jawa Barat ya gue bilang ya, ataupun BEM pusat, BEM SI, itu tidak ada inisiasi bikin gerakan tersebut. Tidak ada. Makanya kalau ada yang bilang ada yang bikin gerakan di Jakarta, artinya kan biasanya yang demo di Jakarta itu kan kalau nggak Erlangga, kalau nggak salah Erlangga ya, kemudian Trisakti, biasanya UI atau BEM SI. Ini kan tidak ada di satu BEM pun gitu ya, tidak ada di satu BEM pun yang menginisiasi gerakan. Kok tiba-tiba ada gerakan? Nah, itu teman-teman harus memverifikasi dulu informasinya. Makanya gue sarankan kepada teman-teman untuk kalau bisa memfollow seluruh BEM ya. Kalau teman-teman kepo masalah gerakan gitu ya, teman-teman bisa memfollow seluruh BEM Univ yang pusatnya ya gitu ya. Nanti kalau ada gerakan pasti mereka akan memberitahu gitu. Ya, jadi jangan sembarangan juga melihat informasi, guys. Ini kita sekarang sedang coba dibentur-benturkan gitu. Jangan sampai propaganda ini membrainstorming kita gitu untuk saling membenci satu sama lain. Enggak. Tujuan kita tuh sama semuanya, mau pemerintah, mau sipil, mau media, tujuan kita sama, memajukan negara. Yang tidak bertujuan memajukan negara ya, itu adalah kuman yang harus kita berantas, guys. Itu adalah kuman yang harus kita demo ya.
yang tujuannya nggak ke sana. Tujuan kita pasti semuanya sama gitu, untuk kemajuan bangsa. Gitu. Ini kan udah jelas-jelas dia ini ingin memecahkan gitu. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk berliterasi sosial media tadi kan udah gue sebutkan ya. Pertama, rajin membaca untuk meningkatkan literasi. Yang kedua adalah memverifikasi informasi. Gitu ya. Memverifikasi informasi itu sangat penting, guys. Apalagi di zaman sosial media yang sudah sangat dinamis, ya. Berita apa saja itu bisa naik, mau berita benar, mau berita bohong. Makanya teman-teman itu harus selalu memverifikasi informasinya dulu. Teman-teman harus menilai dulu ini logik atau enggak. Ini absurd atau enggak beritanya. Teman-teman harus bisa menilai sendiri. Gitu ya. Oke. Segitu aja kali ya tentang keresahan gua gitu ya, tentang hoax yang terjadi gitu ya, dimana gua harapkan gitu ya ada ataupun tidaknya gerakan nanti di kemudian hari gitu ya, kan gue nggak tahu sama sekali, gue nggak ngikutin sama sekali ya. Gue harapkan pertama aspirasinya bisa disampaikan dengan baik, tertib, koordinatif gitu ya, rapih gitu ya, tidak ada anarkisme, tidak ada korban jiwa, tidak ada yang ditangkap gitu ya, dan semua berjalan tertib, aman, damai. Seperti di Cimahi. Cimahi itu kalau ada gerakan hampir selalu damai beberapa tahun terakhir. Salut ya buat Cimahi. Luar biasa memang. Kan ya rusuhnya tuh ya dulu-dulu kok pas kasus korupsi merajalela kan, sejak zaman Pak Itok sampai Pak Ajai gitu ya. Tapi setelah era itu, setelah era kegelapan itu selesai, sepertinya warga-warga Cimahi juga kalau demo tuh damai-damai ya sekarang ya. Good. Nah, semoga di seluruh penjuru negeri juga, meskipun kondisi negaranya sedang seperti ini gitu ya, mudah-mudahan tetap damai dan tidak ada yang ditunggangi lah. Karena ini makanya kenapa gue menyarankan teman-teman ya kalau pengen gerakan gitu ya, coba ikuti BEM-BEM yang bersangkutan. Kenapa? Karena mahasiswa itu ya yang berpotensi bisa dibilang ya untuk tidak ditunggangi, paling berpotensi untuk tidak ditunggangi. Makanya kalau ada gerakan dari mahasiswa itu pasti organik, gue yakin itu organik gitu ya. Jadi kayak gitu aja mungkin ya. Kalaupun ada yang bayaran segala macam kan kalian juga udah bisa menilai ya sekarang di sosial media. Kayak kemarin ada yang dipanggil ke ruang wapres, itu tidak organik dan itu ketahuan sama kita gitu kan. Kemudian yang BEM BEM yang bersama itu ya, yang BEM bersama itu yang tiba-tiba mendukung MBG kan itu tidak organik juga. Kita udah bisa menilai sendiri lah ibaratnya ya di sosial media, mana gerakan yang organik, mana gerakan yang tidak organik. Which is itu sudah bagus guys. Sekarang tinggal kita harus percaya, kita harus bisa memverifikasi informasi. Tinggal itu aja masalah kita. Kalau masalah itu terselesaikan, insya Allah kita tidak akan terpecah ya guys ya, dengan propaganda-propaganda aneh seperti ini gitu ya, propaganda-propaganda yang sangat matiran ya. Oke, see you di video selanjutnya.